Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunisa Yasmin. Saya mahasiswi Prodi Informatika di Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu representasi data dan jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada apa sih itu representasi data? Nah, representasi data itu adalah cara bagaimana nilai suatu data yang diinput oleh user atau pengguna itu dapat disimpan di dalam memori oleh komputer. Nah, gimana sih kok komputer bisa ngelakuin itu gitu? Komputer cuma ngenalin dua keadaan, yaitu keadaan on dan keadaan off. Nah, buat komputer bisa ngenalin dua keadaan itu tuh komputer ngegunain yang namanya biner. Biner tuh adalah sistem dengan dua digit unik, yaitu 0 dan 1, yang disebut bit atau binary digit. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis representasi data, yaitu ada representasi bilangan, representasi karakter, representasi gambar, representasi audio, dan representasi video. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu ada representasi bilangan. Bilangan itu ada biner, ada desimal, ada oktal, dan ada heksadesimal. Bilangan biner itu adalah sistem bilangan yang hanya memiliki simbol 0 dan 1. Biasanya tuh diistilahin atau disebut dengan bit. Selanjutnya itu ada bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini sistem bilangan yang memiliki 10 macam simbol, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya itu ada bilangan oktal. Bilangan oktal ini ada memiliki 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, yang terakhir tuh ada bilangan heksadesimal. Heksadesimal itu sistem bilangan yang memiliki 16 simbol yang terdiri dari angka dan huruf. Angkanya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan hurufnya itu ada A, B, C, D, E, dan F. Yang dimana tuh hurufnya juga memiliki nilai, yaitu A nilainya itu ada 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Lanjut, di sini ada konversi desimal ke biner. Jadi desimal tuh bilangan yang basisnya 10 dan biner tuh bilangan yang basisnya 2 yang hanya memiliki 2 simbol aja, yang tadi itu cuman ada 0 sama 1 kan. Nah, di sini kita bakal ngubah dari bilangan desimal ke biner. Contoh, misalkan kita di sini punya angka 56. Karena basisnya biner itu 2, yang isinya 1 dan 0, maka 56 ini bakal kita bagi 2. 56 dibagi 2 sama dengan 28. Sisanya itu 0. Karena 28 dikali 2 itu hasilnya 56. Nah, lanjut diturunin lagi ke bawah 28-nya. Nah, 28 dibagi 2 itu sama dengan 14. 14 dikali 2 itu sama dengan 28 kan. Nah, sisanya berarti kan 0. Nah, itu dibawa lagi. Nah, ini kita bakal pakai pembagian 2 ini secara terus sampai mendapatkan hasilnya itu 0 gitu. Nah, lanjut itu ada 14 dibagi 2 sama dengan 7, sisanya 0. Karena 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, lanjut lagi ke bawah lagi itu ada 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 1. Kenapa? Karena 3 dikali 2 sama dengan 6, karena nggak ada lagi yang bisa dibagi lagi kan. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6, berarti punya 1 lagi, sisa 1 biar jadi 7 kan. Nah, itu taruh di belakangnya di sisa 1. Terus lanjut lagi ke bawah itu ada 3 bagi 2 sama dengan 1, kayak tadi 2 dikali 1 berarti kan 2. Nah, itu kan udah gak bisa dibagi lagi kan, 3-nya cuma dapat 1 doang. Nah, sedangkan cuman 1 kali 2 itu cuman 2, jadi masih ada sisa 1 lagi kan. Nah, itu ditaruh di sisa 1 gitu. Nah, ini angka 1-nya ini tuh dibagi lagi sama angka 2.
Nah hasilnya tuh 0 karena kan udah nggak bisa dibagi ke siapa-siapa lagi. Nah itu ditaruh di belakang di sisa 1. Nah karena ini hasilnya udah 0 berarti kan udah selesai. Nah di sini kita ambil bilangan binernya gitu. Ini yang angka merah ini tuh bilangan binernya. Nah tapi kita ngambilnya tuh dari bagian bawah, nggak boleh dari bagian atas karena itu bakal salah. Nah jadi bilangan binernya itu yang kita dapetin tuh ada 1111000. Jadi bilangan biner dari desimal 56 adalah 111000. Nah lanjut ada konversi desimal ke oktal. Misalkan lagi di sini kita punya angka 646. Basis desimal kan, desimal itu kan 10. Nah oktal ini 8. Nah jadi angka desimalnya itu bakal kita bagi sama angka 8 basis dari oktal. Nah jadi itu 66 dibagi 8. Nah ini caranya tuh sama aja kayak ngubah desimal ke biner tuh. Jadi itu 646 dibagi 8 sama dengan 80, ya kan, mempunyai sisanya itu 6. Nah hasilnya tadi itu hasilnya 80 tuh bakal dibagi lagi ke bawah sama 8 yang dapat hasilnya tuh 10, sisanya 0. Nah 10 hasil yang tadi itu 10 itu bakal dibagi lagi ke bawah sama hasil 8 lagi yang ngedapetin hasil tuh 1, sisanya 2. Nah 1 ini bakal dibagi lagi nih sama 8 karena udah gak bisa dibagi lagi, hasilnya kan 0, mempunyai sisanya 1. Karena udah 0, jadi kita dapat nih bilangan oktalnya yang ada di sebelah kanan. Kita ambil bilangan oktalnya sama kayak yang biner desimal ke biner tadi, itu kita ngambilnya dari bagian bawah, nggak boleh dari bagian atas gitu. Jadi kita dapat bilangan oktalnya itu ada 1206 gitu. Jadi bilangan oktal dari desimal 646 adalah 1206. Terus lanjut ini ada desimal ke heksa. Nah heksa ini dia basisnya itu 16. Jadi angka desimal yang kita punya itu bakal dibagi ke sama angka 16 gitu. Misalkan tuh di sini ada angka 20.244. Nah 20.244 ini itu bakal dibagi sama 16. Misal tuh dibagi 16 nih, terus kita dapetin hasil tuh 1265 yang punya sisa tuh 4. Nah angka 1265 ini bakal dibagi lagi ke bawah sama angka 16 lagi sampai hasilnya 0, sama kayak desimal ke biner tadi, desimal ke biner, desimal ke oktal tadi. Nah 1265 ini dibagi 16 itu hasilnya tuh dapat 79, sisanya tuh 1. Nah 79 ini dibagi lagi nih sama 16, itu dapat hasilnya kita tuh dapat 4, sisanya tuh 15. Nah 4 ini kita bagi lagi ke sama 16 sama dengan 0 karena udah nggak bisa bagi lagi kan. Nah kita punya sisanya tuh 4. Nah di sini hasilnya udah 0, jadi kita bisa ngambil bilangan heksanya nih yang dimulai dari bawah lagi, nggak boleh dari atas. Itu di sini kita dapat 4, 15, 1, 4. Nah yang dimana angka yang udah dijelasin tadi, heksa tuh sistem bilangan yang punya 16 simbol kan. Nah itu ada angka sama huruf, yang angkanya tuh dia cuma sampai 9 dan hurufnya tuh dia ada A, B, C, D, E, F. Nah di sini karena heksa tuh nyampe 9, sedangkan kita kan ada angka 15 nih, berarti kita ubah dia jadi huruf. Nah huruf apa yang hasilnya tuh bernilai tuh 15 di heksa. Nah itu tuh ada huruf F gitu, karena huruf A itu nilainya itu dia 10, B itu 11, C itu 12,
D itu 13, E itu 14, dan F5 itu 15. Nah karena kita dapat sisanya itu 15, berarti kita dapat hurufnya itu F kan. Berarti ini hurufnya tuh F. Nah kita ubahlah 15 itu menjadi F. Nah jadi penulisannya itu adalah 4F14. Jadi bilangan desimal 20.244, salah, bilangan iya. Jadi bilangan heksa dari desimal 20.244 itu adalah 4F14 gitu. Tadi kan habis konversi desimal nih. Desimal tuh biner, oktal, dan heksa. Nah, sekarang kita lanjut ke konversi biner ke desimal, oktal, dan heksa. Nah, yang pertama ini ada konversi biner ke desimal. Misalkan lagi nih, kita punya angka tuh 1101001 nih. Nah, di bawah angkanya itu tuh setiap angka tuh bakal kita kaliin dua pangkat. Pangkatnya tuh mulai dari 0 sampai seterusnya. Nah, gimana cara kita biar tahu pangkatnya itu? Kita nentuin pangkatnya tuh dari ujung bilangan angka yang paling kanan. Jadi angka yang paling kanan itu pangkatnya itu 0, dan dia bakal naik pangkatnya seterusnya ke kiri gitu. Jadi di sini kita punya angka 1101001 yang bakal diubah ke desimal. Jadinya itu angka 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 tapi ini kita kalau salah. Jadi di sini kita punya bilangan 1101 001, ini kita ubah kan, bakal kita ubah ke desimal. Nah, buat diubahnya itu kita bakal ngaliin bilangan binernya itu dikaliin dua pangkat. Nah, cara kita nentuin pangkatnya itu dari bilangan sebelah kanan. Bilangan yang paling kanan itu pangkatnya dia 0, dan apabila ke kiri itu bakal nambah pangkatnya gitu. Misalkan ini ada 1101001. Nah, bilangan paling kanannya kan itu 1. Nah, berarti itu dia bakal dikaliin sama 2 pangkat 0. Nah, di sampingnya 1 tuh ada 0, itu dia bakal dikaliin sama 2 pangkat 1 dan seterusnya gitu. Nah, penulisannya tuh kita mulai dari sebelah kiri. Nah, di sini 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 0 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 dan ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, sama dengan pangkatnya ini bakal kita hasilin dulu nih. Jadi 1 dikali 64. Kenapa 64? Karena 2 pangkat 6 kan hasilnya 64 gitu. Nah, itu ditambah 1 dikali 32 ditambah 0 kali 16 ditambah 1 kali 8 ditambah 0 kali 4 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 1. Nah, hasil semuanya itu bakal kita, nah itu di yang di dalam kurung tuh dihitung dulu semua, terus sama dengan, nah 1 kali 64 kan 64, jadi taruh di bawah 64 ditambah 1 kali 32 kan 32, terus ditambah 0 kali 16 ya pastinya 0 kan, terus ditambah 1 kali 8 itu 8, terus ditambah lagi 0 dikali 4 sama dengan 0 dikali 2 sama dengan 0, dan ditambah 1 kali 1 sama dengan 1.
Nah, hasil perkalian itu ditambahin semua, dan 64 ditambah 32 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1, hasilnya 105. Nah ini kita udah dapat hasilnya 105. Nah berarti bilangan desimal dari biner 11010001 yaitu adalah 105. Tuh. Nah lanjut, ini ada konversi dari biner ke oktal. Kalau konversi biner ke oktal ini, bilangan binernya itu bakal dibagi jadi tiga bagian gitu. Misalkan di sini ada angka tuh, binernya itu ada 11010011, itu kita bagi jadi 3 bagian, jadinya itu ada 01101011. Nah kita akan ngebaginya itu dari sebelah kanan, jadi bagi dulu nih 110 dipisahin, nah terus 010 dipisahin lagi. Nah ini kan sisanya yang paling kiri itu sisanya cuma 2. Nah 2-nya itu kita tulis, terus kita tambahin 0 di bagian belakangnya, bagian depannya gitu, tambahin 0 jadi 011 gitu. Nah 3 ini kan udah kita bagi nih, bakal kita kali sama 2 pangkat kayak yang tadi. Kalau yang tadi tuh langsung dikali aja semuanya kan, nah ini kita bagi dulu baru kita kali. Nah yang pertama tuh kita ngaliin 011 sama 2 pangkat. Nah berarti itu kan 0 dikali 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 0. Nah yang hasilnya 0 kali 2 itu berarti ya 2, 0. 1 dikali 2, 2 kali, berarti hasilnya 2. Terus 1 kali 2 hasilnya 1. Nah terus ini ada 0 Pak. Nah ini kita lanjut ke yang dibagi jadi yang bagian kedua, ada 0, 1, 0. Nah sini 0 dikali 2 pangkat 2 itu hasilnya 0, 1 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2, 0 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 0. Nah kita lanjut ke bagian ketiga, itu ada 0, 1, 1. 0 dikali 2 pangkat 2 itu 0, 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2, 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1. Nah hasilnya semuanya ini kita tambahin, terus kita jadi 1. Nah ini kan ada 0, 2, 1, berarti 0 ditambah 2 ditambah 1 itu hasilnya kan 3. Nah kita taruh di bagian bawah sini. Terus di sini yang bagian 2 tuh hasilnya kita dapat 0 ditambah 2 ditambah 0, itu kan berarti hasilnya 2. Dari bagian ketiganya itu kita dapat 0 ditambah 2 ditambah 1, itu hasilnya kan 3. Kita taruh di sini 3. Terus kita gabungin deh, kita udah dapat oktalnya nih, yang berarti tuh oktalnya tuh sama 323. Jadi oktal dari bilangan biner 1101011 itu dapatnya itu 323. Nah lanjut ada konversi biner ke heksa. Ini sama kayak yang mirip kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan dibagi 3 angka kan. Nah kalau ini kita dibagi menjadi 4 angka. Nah misalkan tuh kita punya angka tuh 1010111, kita bagi dulu dari sebelah kanan nih, kita ambil 4 angka. Jadi kita ambil angka 1101. Nah berarti kan sisa 01 tuh di bagian sebelah kiri. Nah itu karena harus 4, jadi
kita isi tuh, kan berarti kurang 2. Nah itu kita isi 00. Jadi itu dia di sebelah kiri itu ada angka 0010. Nah ini sama kayak yang tadi yang oktal, kita kaliin sama 2 pangkat. Jadi yang kita kaliin yang sebelah kanan dulu nih, yang 1011. Nah berarti kan 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8, 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Terus lanjut kita kaliin yang sebelah kiri ini, yang 0010. Nah ini ada 0 dikali 2 di pangkat 3 itu sama dengan 0, 0 dikali 2 pangkat 2 itu 0, 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2, terus ada 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Nah ini kita punya semuanya kan. Nah ini kita udah dapat. Nah hasilnya itu bakal kita tambahin kayak yang tadi biner ke oktal. Yang bagian pertama tuh kita kan dapat 8021. Itu hasilnya setelah ditambah hasilnya tuh ada angka 11. Nah di heksa tuh angkanya cuma sampai 9. Berarti untuk angka 11 itu kita ubah menjadi angka B. Kenapa? Karena di heksa tuh angka cuma nyampe 9, dilanjutin sama hurufnya tuh mulai dari A, B, C, D. A yang bernilai 10, B yang bernilai 11, C yang bernilai 12, D yang bernilai 13, E 14, dan F yang 15 gitu. Karena di sini kita dapat hasilnya 11, maka langsung kita ubah jadi B. Di sini kita taruh huruf B. Nah terus lanjut di bagian yang di bagi 4 yang kedua itu yang sebelah kiri itu kan kita dapat hasilnya tuh 0020. Berarti kita dapat hasilnya kan 2. Kita taruh di sini. Nah di sini kita udah dapat nih bilangan heksanya. Nah berarti bilangan heksa dari biner 10101011 itu adalah 2B gitu. Selanjutnya itu ada representasi karakter atau teks. Untuk representasi karakter atau teks itu terdapat 2 pengkodean yang sering digunakan, yaitu ada ASCII, American Standard for Information Interchange, dan ada Unicode. ASCII itu menggunakan 8 byte untuk mempresentasikan karakter sehingga terdapat 256 jenis karakter menggunakan pengkodaan ASCII dari 0000 yang merepresentasikan 0 sampai 1111 yang mempresentasikan angka 256. Nah, selanjutnya itu ada Unicode. Unicode adalah pengkodean dengan menggunakan 16 bit untuk mempresentasikan karakter. Terdapat 65.536 jenis karakter yang berbeda. Jadi Unicode tuh lebih banyak bitnya, menggunakan bitnya itu 16 daripada ASCII yang hanya 8 bit. Dan untuk karakter yang dipresentasikan juga Unicode lebih banyak daripada ASCII. Gimana caranya proses representasi data itu terjadi gitu, yang buat teksnya. Contoh kayak kalau kalian gitu atau kayak pengguna itu neken huruf B gitu di keyboard, huruf B kecil, nanti sinyal elektronik huruf B itu dikirim ke unit sistem. Nah sinyal elektronik huruf B itu dikonversi ke dalam kode biner ASCII, yang dimana kode biner itu 011 00010. Nah terus kode biner ini tuh disimpan di dalam memori buat diproses. Setelah diproses, kode biner ini bakal dikonversi ke dalam format citra dan ditampilkan pada perangkat output komputer kayak monitor gitu.
Selanjutnya itu ada representasi gambar. Jadi gambar digital yang sering kita lihat atau yang kita tahu itu terdiri dari satuan elemen yang disebut dengan piksel. Nah, jumlah piksel dalam gambar. Nah, jumlah piksel dalam gambar itu sering disebut dengan resolusi. Nah, resolusi itulah yang menentukan kualitas gambar. Nah, piksel itu adalah satuan paling kecil dalam gambar. Bentuknya itu kotak-kotak kecil. Kalau gambar di zoom tuh pasti ada kotak-kotak gitu kan. Nah, itu piksel. Nah, di dalam piksel tuh ada bit. Nah, bit itu adalah kombinasi dari dua, yaitu 0 dan 1. Artinya tuh setiap piksel tuh diwakili nilai 0 yang artinya tuh hitam dan nilai 1 yang berarti putih. Gitu. Nah, lanjut, ada macam-macam gambar digital. Yang pertama tuh ada gambar monokrom. Nah, gambar monokrom ini yang kedalaman bitnya yang paling sederhana, yaitu adalah 1 bit. Yang dimana isinya tuh cuman ada 0 dan 1, yaitu hitam dan putih. Gitu. Terus yang kedua tuh ada gambar grayscale. Nah, gambar ini tuh kedalamannya 2 sampai 8 bit. Jadi setiap titik piksel tuh dapat dipresentasikan dengan warna yang berbeda, disebut dengan grayscale. Grayscale tuh gambar yang keabu-abuan gitu. Terus lanjut tuh ada gambar RGB. Gambar RGB itu gambar yang berwarna gitu. Tiap pikselnya itu disimpan di dalam 3 byte. Jadi RGB itu terdiri dari merah, hijau, dan biru. Nah, masing-masingnya tuh memiliki 1 byte. Jadi merah ada 1 byte, hijau 1 byte, dan biru 1 byte. Nah, representasi gambar udah selesai, kita lanjut ke representasi audio. Gelombang suara manusia itu asalnya gelombang analog. Jadi gelombang manusia itu adalah gelombang suara yang dimiliki oleh manusia itu adalah gelombang analog kan. Nah, tapi komputer tuh dapat konversi mengubah suara kita yang tadinya gelombang analog itu jadi gelombang digital, atau yang biasanya itu disebut dengan sinyal digital gitu. Proses komputer buat mengkonversi gelombang analog dari suara manusia menjadi sinyal digital tuh disebut dengan ADC atau analog to digital converter. Nah, ada beberapa proses dalam konversi audio itu. Dalam analog to digital converter itu ada beberapa proses, yaitu ada sampling, hold, quantizing, dan encoding. Setelah semua proses itu selesai, maka kamu memperoleh hasil, yaitu berupa bentukan file MP3, MP4, atau dan lain sebagainya yang sering kita temui file audio. Selanjutnya itu ada representasi video. Jadi secara sederhana, video adalah gabungan dari beberapa gambar atau frame. Nah, apabila video itu dipecah, itu bakal jadi segmen. Lalu kalau dipecah lagi itu bakal jadi scene, lalu akan menjadi shoot, dan seterusnya sampai menjadi pixel. Jadi komputer tuh hanya menyimpan pixelnya aja. Nah, di dalam pixel tuh ada satuan bit. Nah, bit dalam video itu lebih kompleks karena terdiri dari berbagai macam gabungan dari gambar gitu. Nah, selesai. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang apa sih itu representasi data dan apa sih jenis-jenisnya dan apa saja macam-macam representasi data. Itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.